Halo semua, kembali lagi di MI Tech ID bareng saya Fadil. Dan akhirnya saya punya waktu dan kesempatan buat comparing kedua prosesor yang cukup lama nginep di studio dan baru digarap sekarang, yaitu AMD Ryzen 5 5600 dan Ryzen 5 5600X. Kedua CPU ini tentu sudah unlock, jadi udah bisa di overclock. Dengan catatan motherboard yang kalian pakai adalah motherboard yang super overclocking. Kedua CPU ini udah include cooler bawaan yaitu Red Steel, yang mana cooler ini udah pas banget buat jalan default harian. Untuk detailnya, perbedaan si Ryzen 5 5600 dan 5600X ini selain di harga dan namanya, tentu ada perbedaan spesifikasi namun sangat minor. Yang mana Ryzen 5 5600 mempunyai base clock di 3,5 GHz dan boost clock di 4,4 GHz, sedangkan Ryzen 5 5600X-nya itu mempunyai base clock di 3,7 GHz dan boost clock di 4,6 GHz. Dan tentu dari release date-nya, Ryzen 5 5600 termasuk lebih baru karena rilis di tanggal 4 April 2022 kemarin. Sedangkan Ryzen 5 5600X rilis pada tanggal 5 November 2020. Lebih tua hampir 2 tahun ya. Kedua prosesor ini tentu punya APC atau mudahnya itu performance per clock yang sama karena arsitektur dan litografi yang sama pula, yaitu 7 nanometer Zen 3. Dan dari segi cache ya, topologi CCX dan PC lainnya pun sama. Untuk headroom serta profile overclocking mungkin akan sedikit berbeda karena dari boot clocknya aja udah berbeda 200 MHz. Oke, yang menjadi tujuan di video ini kita bakalan langsung tes performanya aja, mulai dari default sampai OC harian. Oke, sistem yang saya gunakan yaitu motherboard Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi, RAM G-Skill Trident Z Royal 2x8GB 3600 MHz CL16. Untuk coolernya kita pakai Deepcool Gammax L240 ERGB. GPU-nya kita pakai PowerColor Red Devil RX 6650X 8GB. Power supply-nya kita pakai Seasonic S12 Mark III 550W. Monitornya pakai MSI MPG 27CQ 144Hz 1440p. SSD Nitek NVMe 256GB dan hard disk 2TB. Di sini saya pakai cooler aftermarket karena sekalian saya akan nge-overclock kedua CPU ini apakah headroom sama atau berbeda karena perbedaan boost clock dan thermal junction-nya. Oke, untuk suhu sudah saya jalanin stress test. Kedua CPU ini punya heat output yang mirip, cukup adem apalagi disandingkan dengan IO water cooling 240 mm. Namun apabila kita gunakan PBO, IO 240 mm ini jadi sangat ideal dari segi heat outputnya. Untuk power draw, kedua CPU ini terbilang irit banget walaupun TDP gak menjadi acuan, asalkan kalian menggunakan cooling aftermarket. Dan kedua prosesor ini gak menjulang tinggi power consumption-nya. Dan ternyata dugaan saya benar, hanya karena perbedaan clock speed 200 MHz pada profile default menghasilkan performa yang berbeda hanya beberapa poin aja pada Cinebench R15, terutama pada multi-thread-nya. Untuk single thread-nya pun sedikit berbeda poinnya karena dari boost clock-nya. Lalu selanjutnya tes encoding Huawei Realbench H264 1080p durasi 1 menit. Kita lihat di sini bahwa performance-nya hampir tidak ada perbedaan. Dan untuk rendering video 4K XTVCS dari rendertest.net Films, hasilnya sama seperti benchmark sebelumnya ya. Perbedaan durasi encodingnya sangat sedikit sekali dan tetap di bawah 2 menit. Pada saat di overclock, performanya bisa dibilang sangat identik, perbedaan headroom overclockingnya pun sangat minim. Langsung kita ke 3D Mark CPU profile dan ada di angka 5869 untuk multithread dan 882 pada single threadnya untuk Ryzen 5 5600 dalam kondisi default. Sementara untuk Ryzen 5 5600X-nya dapetin skor yang sedikit lebih rendah yaitu multithread di 5852, namun single thread yang lebih tinggi sedikit di 914 saat default. Jadi terdapat perbedaan yang cukup membingungkan pada performa kedua CPU ini. Untuk benchmark gaming, saya pilih game-game yang CPU bound dan kita lihat dari average dan 1% minimum frame rate-nya. Kita mulai dari game kompetitif dulu yaitu Valorant dan CSGO dengan setting kompetitif alias rata kiri. Lalu untuk game AAA yang terkenal CPU bound dan cukup tua gamenya itu di GTA 5 pada setting normal. Lalu untuk Battlefield 5 setting ultra. Lalu Dying Light settingan highest. Yang terakhir yaitu Far Cry 6 setting highest tanpa FSR.
Oke, kesimpulan saya untuk kedua prosesor ini berdasarkan tes benchmark tadi, ya udah jelas ya saya saranin buat pilih Ryzen 5 5600 non-X. Karena perbedaan 500.000 itu cukup lumayan ya, kalian nambah 500.000 buat tebus letter X-nya doang. Aslinya ini CPU sama aja, cuma beda di clock speed yang kecil banget. So kalian bisa beli Ryzen 5 5600 dan 500.000-nya lagi bisa buat kalian modalin cooler yang lebih baik. Dari stok coolernya seperti air cooler Tower 4 heat pipe seperti PC cooler Paladin 400 RGB ini, yang reviewnya akan tayang di video selanjutnya. Atau kalian bisa bersabar buat nungguin Ryzen 7000G series yang rumornya masih akan menggunakan soket M4 dengan iGPU RDNA 2-nya. Dan seharusnya yang punya harga yang gak jauh beda. Oke, gitu aja kesimpulan saya tentang perbandingan Ryzen 5 5600 dan Ryzen 5 5600X ini. Gimana pendapat kalian tentang kedua CPU ini? Saya tebak setelah kalian menonton video ini, kalian pasti akan lebih memilih Ryzen 5 5600 karena bisa lebih hemat. Atau bisa aja milih kubu biru 12400F yang umur soketnya kemungkinan masih panjang. Silahkan aja komentar di bawah. Like kalau kalian suka, dan apabila video ini bermanfaat, share dan subscribe ke channel MITech ID, join Discord MITech, dan follow sosmed MITech ID di link di deskripsi. Saya Fadil, seperti biasa, see you next time, stay safe, bye-bye.